Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Sematku semuanya, apa kabar? Semoga senantiasa sehat-sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali lagi belajar tentang soal-soal USKD CPNS 2021 berdasarkan FR dari sobat-sobat semuanya yang sudah mengikuti tes ujian CPNS yang kemarin-kemarin ya. Dan materi yang akan kita bahas kali ini adalah perbandingan senilai dan berbalik nilai. Saya rasa soal-soal dari perbandingan senilai dan berbalik nilai ini senantiasa menjadi langganan dari tahun ke tahun ya sobat ya. Jadi, saya akan kembali lagi membahas beberapa soal-soal yang bisa membantu sobat-sobat semuanya dalam memahami materi perbandingan ini. Dan jangan lupa ya, untuk sobat-sobatku yang baru bergabung di channel saya untuk senantiasa dukung channel saya dengan cara klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian semuanya bisa tahu video terbaru yang saya update berikutnya. Dan simak terus video ini sampai selesai ya. Baiklah, langsung saja kita ke pembahasan. Bismillahirrahmanirrahim. Soal 1, Pak Budi memiliki sebidang tanah dengan ukuran 20 kali 30 meter yang akan dibuat menjadi taman. Dia bermaksud memasang ubin di sepanjang sisi taman dengan luas 60 meter persegi. Jika setiap 4 meter persegi memerlukan 80 ubin, maka berapakah ubin keseluruhan yang dibutuhkan? Nah, sobat di sini kita harus teliti ya. Soal-soal semacam ini adalah termasuk soal dari perbandingan ya. Jadi ada yang diketahui dan itu tidak perlu untuk kita kerjakan ya, di mana ini kita abaikan saja 20 kali 30 meternya ya sobat ya. Jadi langsung saja di sini ya kita tulis dulu ya. Kalau 4 meter persegi ini memerlukan 80 ubin. Nah, pertanyaannya berapakah ubin keseluruhan yang dibutuhkan? Nah, berarti kan luas keseluruhannya tadi 60 meter ya persegi. Nah, berarti ini total ubinnya itu ada berapa. Jadi semakin luas nanti pasti akan membutuhkan jumlah ubin yang semakin banyak ya sobat. Nah, jadi ini termasuk perbandingan senilai. Nah, berarti kalau perbandingan senilai langsung saja temannya yang ditanya berarti 60 ini ya dibagi dengan yang satu jenis dengan 60 meter persegi kan berarti 4 meter persegi ya. Berarti dibagi dengan 4 ya. Kemudian kita kalikan dengan 80. Nah, sekarang kita bagi ya. 8 dibagi 4 bisa dicoret hasilnya 2, 6 dikali 2 adalah 12, tinggal ditambah 0, 2. Sehingga langsung ketemu ya sobat jawabannya yang dibutuhkan keseluruhan adalah 1200 ubin. Soal 2. Sebuah pabrik konveksi mempunyai 9 mesin yang mampu menghasilkan 300 baju dalam waktu 2 hari. Jika terdapat 3 mesin yang rusak, maka hari maka berapa hari mesin-mesin yang masih berfungsi itu bisa menghasilkan 500 baju. Nah, jadi supaya kita lebih memahaminya, kita tulis dulu ya bahwa di sini ada 9 mesin ya. Kemudian mampu menghasilkan 300 baju dalam waktu 2 hari. Nah, jika terdapat 3 mesin yang rusak, berarti tinggal 6 mesin ya. Nah, maka berapa hari mesin-mesin yang masih berfungsi bisa menghasilkan 500 baju. Nah, berarti ini nanti menghasilkan 500 baju. Oke, pertanyaannya nanti ada berapa hari. Nah, untuk soal-soal yang semacam ini ya sobat ya, kita harus mengerjakannya menggunakan dua kali cara hitung ya. Nah, yang pertama kita tulis lagi dulu ya di sini. Tadi ada 9 mesin ya, bisa menghasilkan 300 baju dalam waktu 2 hari. Nah, sekarang kalau seumpamanya kita buat ada 6 mesin ya, itu bisa menghasilkan 300 baju itu dalam waktu berapa hari. Nah, kita hitung seperti ini dulu ya.
Jadi kalau mesinnya semakin banyak ya, otomatis nanti bisa menyelesaikan 300 baju ini dengan lebih cepat. Kalau nanti mesinnya ini sedikit, berarti kan harinya untuk menyelesaikan 300 baju kan menjadi lebih banyak lagi ya. Nah, berarti ini ciri-ciri dari perbandingan berbalik nilai ya sobat ya. Oke, yang pertama berarti berbalik nilai. Berarti kita mencari Y-nya terlebih dahulu ya. Nah, kita cari Y-nya. Nah, di sini sobat, ini tidak perlu kita perhatikan ya, yang sama angkanya tidak perlu kita perhatikan. Jadi, fokus kita ke 9, 2, 6, dan Y ini. Berarti untuk mencari Y-nya di sini adalah 9 ya, per 6 dikali 2. Bisa kita bagi ya ini. 9 sama 6 ini kita bagi dengan 3 ya, 9 dibagi 3 ini berarti 3, 6 dibagi 3 ini berarti 2 ya. Kemudian kita coret sehingga ketemu 3 hari. Nah, sekarang kita buat persamaan lagi ya yang baru bahwa jika di sini ada 6 mesin ya, kemudian ada 300 baju, maka membutuhkan waktu 3 hari. Jika sekarang kita pertanyaannya kita bawa ya ke bawah sini, berarti tadi ada 6 mesin, kemudian eee, ada 500 baju ya. Digunakan untuk menyelesaikan 500 baju, maka nanti ada berapa hari ya, otomatis karena mesinnya sama dan bajunya semakin banyak, otomatis nanti harinya juga akan semakin banyak pula. Jadi ini termasuk perbandingan senilai ya, yang kedua ini termasuk perbandingan senilai. Dan yang sama ini tidak perlu kita perhatikan. Jadi yang kita perhatikan adalah 300 baju dalam waktu 3 hari. Kalau 500 baju dalam waktu berapa hari? Nah, si X-nya ini berarti termasuk perbandingan senilai. Berarti temannya yang ditanya. Berarti 500 ya. Dibagi 300, kemudian dikali 3 hari. Kita coret 3 sama 3-nya kita coret. Oke, jadi langsung ya sobat ya, ketemu jawabannya adalah 5 hari. Soal 3, 12 ahli dan 8 teknisi dapat melakukan sebuah pekerjaan dalam waktu 10 hari. Sedangkan jika dikerjakan oleh 20 ahli dan 10 teknisi, dapat menyelesaikan pekerjaan yang sama dalam waktu 6 hari. Pertanyaannya, waktu yang dibutuhkan 30 ahli dan 20 teknisi untuk melakukan jenis pekerjaan yang sama adalah, jadi pertama langsung saja ya sobat kita tulis di sini, ada 12 ahli dan ada 8 teknisi ya, dapat melakukan sebuah pekerjaan dalam waktu 10 hari. Nah, sedangkan jika dikerjakan oleh 20 ahli dan 10 teknisi dapat menyelesaikan pekerjaan selama 6 hari. Pertanyaannya, waktu yang dibutuhkan 30 ahli ya. Jadi ini di sini ada 30 ahli dan 20 teknisi. Maka waktu yang dibutuhkan untuk melakukan jenis pekerjaan yang sama ini ada berapa? Nah, untuk soal-soal semacam ini ya sobat, kita harus selalu ingat ya, bahwa cara cepatnya di sini kita harus merubah angka-angka di sini menjadi, skala yang terkecil ya, di mana nanti angka-angka ini tuh, mempunyai saling keterkaitan gitu ya. Entah itu yang diketahui pertama dengan si soal atau yang diketahui yang kedua dengan si soal ini ya. Jadi kita cek dulu. Ada 12 dibanding 8, 20 dibanding 10, 30 dibanding 20. Langsung kita sederhanakan ya. Yang pertama 12 sama 8 ini kita bagi dengan 4 ya. Berarti 12 bagi 4, 3. 8 dibagi 4 berarti 2. Kemudian 20 sama 10 kita bagi dengan 10. 20 bagi 10, 2. 10 bagi 10, 1. Terus yang ketiga 30 sama 20 kita bagi 10 ya. Berarti 30 bagi 10, 3. 20 dibagi 10 adalah 2. Nah, jadi di sini soalnya itu yang sama itu adalah yang satu ya,
diketahui yang pertama dengan yang ditanya. Jadi yang diketahui yang kedua ini tidak perlu kita perhatikan ya sobat. Nah, baik, sekarang berarti di sini lanjut ya, kita tulis ya. Kalau ada 12 ahli dan ada 8 teknisi, ini membutuhkan waktu 10 hari. Nah, kemudian jika ada 30 ahli dan 20 teknisi. Nah, sekarang di sini membutuhkan berapa hari? Nah, begini ya. Berarti soalnya ya sobat ya. Nah, sekarang untuk menentukan harinya ya, terserah kita bisa memperhatikan ini ya. Ini ya. Kalau kita perhatikan keempat, angka ini ya, berarti nanti kan di sini kalau ada 8 teknisi selesainya 10 hari. Kalau ada 20 teknisi berarti kan nanti semakin cepat ya, semakin sedikit harinya. Berarti termasuk perbandingan yang berbalik nilai. Nah, berarti langsung saja ini nanti X ya sama dengan yang atas dulu ya, 8/20 dikali 10. Nah, ini bisa kita coret 8 dibagi 2 ketemunya adalah 4 hari. Nah, atau nah cara yang kedua ya sobat yang kalian perhatikan di sini adalah yang 12, 30 sama 10 dengan X ya. Gantian 8 sama 20-nya tidak usah diperhatikan, tapi nanti hasilnya pasti sama ya. Nah, sekarang kalau ada 12 ahli selesainya dalam waktu 10 hari, kalau ada 30 ahli. Nah, berarti kan otomatis nanti lebih cepat lagi ya selesainya ya. Harinya semakin sedikit ya. Berarti lagi-lagi termasuk perbandingan berbalik nilai. Berarti X sama dengan 12 langsung dibagi dengan 30 dikali ini ya, 10. Nah, ini kita coret 12 dibagi 3. Nah, ketemu toh? 4 hari juga ya. Nah, seperti ini ya sobat untuk cara cepatnya. Soal 4, sebuah pekerjaan dapat dikerjakan oleh seorang laki-laki dalam waktu 1 jam. Sedangkan jika dikerjakan oleh seorang perempuan, pekerjaan itu bisa selesai dalam waktu 2 jam. Lebih lambat 1 jam ya sobat ya. Jika terdapat 3 orang laki-laki dan 4 orang perempuan yang bekerja bersama-sama, maka pekerjaan tersebut selesai dalam waktu berapa menit? Nah, ini pertanyaannya. Nah, sekarang kita tulis dulu ya yang diketahui ya. Di sini ada 1 laki-laki, misalkan seperti ini. Bisa mengerjakan waktunya itu 1 jam atau 60 menit ya. Nah, kemudian kalau ada 3 orang laki-laki, oke, berarti ini kan sama juga dengan 60 dibagi 3 ya. Berarti nanti bisa selesai dalam waktu 20 menit. Nah, kemudian ada 1 perempuan itu bisa mengerjakan pekerjaannya dalam waktu 2 jam atau 120 menit. Nah, kalau ada 4 orang perempuan, berarti tinggal 120 dibagi 4 ya sobat, berarti ketemunya adalah 30 menit. Nah, di sini yang jadi pertanyaan ini adalah, ini, waktu yang dibutuhkan ya, jika yang bekerja itu adalah 3 orang laki-laki dan 4 orang perempuan sekaligus. Nah, jadi nanti di sini ya cara cepatnya ya untuk mencari waktu ya, caranya di sini adalah pertama kita kalikan terlebih dahulu nilainya ini ya. 20 dikali 30 kemudian kita bagi dengan 20 ditambah dengan 30. Ini sudah rumusnya ya sobat ya. Jadi ini cara cepatnya. Oke, langsung saja. Sekarang kita kalikan 20 kali 30-nya adalah 600. Kemudian 20 ditambah 30-nya adalah 50. Kita coret ya. Kita coret 60 dibagi 5 adalah 12. Nah, jadi jika ada 3 orang laki-laki dan 4 orang perempuan bekerja bersama-sama, maka pekerjaannya bisa selesai hanya dalam waktu 12 menit saja. Bagaimana? Mudah sekali ya, sobat.
Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya kita sudah selesai ya sobat mempelajari materi tentang perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Semoga video saya ini bermanfaat untuk sobat-sobatku semuanya, dan terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Kita berjumpa lagi di video saya selanjutnya ya. Dan semoga Allah senantiasa memberikan kita kemudahan dalam segala urusan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.